Karena di Jepang seperti ini teman-teman ya, yang saya tahu gitu ya. Kalau kalian itu takut, terus kalian terlihat lemah, itu diinjek-injek beneran di Jepang. Yang saya tahu ya, kalau kita takut, terus kita bahasanya sopan, kita, ya pokoknya kita selalu apa sih. Nah, anehnya tuh di Jepang gini, orang yang diem, orang yang baik, orang yang kayak diapain aja, nggak apa-apa, ada jobu, selalu bilang kayak gitu. Itu bener-bener diremehin banget. Jadi di Jepang tuh siapa yang lantang dia yang ditakutin seperti itulah kurang lebihnya. Wah dia ini lantang, wah dia itu galak begitu ya. Wah dia itu gampang marah. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya pengen ngasih info lagi nih, daging lagi nih. Buat kalian-kalian yang udah ada di Jepang maupun yang belum datang ke Jepang. Tapi saya rekomendasiin buat yang belum datang ke Jepang, supaya tahu. Karena kan yang belum datang ke Jepang kan rata-rata cuma lihat dari media gitu ya. Lihat dari media dan denger-denger. Mungkin sebelum datang ke Jepang kan mengira gitu. Kerja di Jepang gajinya besar, terus kerjanya enak, serba mesin katanya begitu. Serba mesin katanya. Terus kerjanya nggak capek. Ya namanya juga denger-denger, namanya juga ngeliat di sosial media kan yang nggak ada salahnya gitu. Namanya orang nggak tahu aslinya seperti apa di Jepangnya gitu ya. Dan yang pastinya untuk kalian semua sering mendengar gitu, kata-kata seperti ini. Orang Jepang itu nggak butuh kita, kita yang butuh orang Jepang begitu kan. Tapi setelah saya ada di Jepang, kok kata-kata itu kebalik ya. Malah orang Jepang yang butuh orang asing gitu ya. Kenapa? Ya karena gelap anjing. Jadi perlu tenaga kerja yang masih muda, yang masih seger gitu, yang masih umur 19, masih umur 25, segituan kan. Yang lagi seger-segernya gitu tenaganya. Semisal ada yang nggak butuh pun kayaknya itu kemungkinan besar tuh karyawannya. Kalau bosnya kebanyakan memang membutuhkan tenaga asing. Karena memang perlu banget kan orang-orang muda gitu. Supaya perusahaan dia juga kan berjalan lancar. Nah kebanyakan karyawannya juga nih, buat kalian yang belum datang ke Jepang ya, saya kasih tahu. Saya ada cerita gini, dulu sempet ditanya, kamu nggak takut gitu ya. Jadi ini ceritanya gini ya. Jadi waktu itu masih sekitar setengah tahun lah di Jepang ya. Kerja saya masih goblok, sering dimarah-marahin terus. Nah kebetulan waktu itu punya kesalahan dan dimarahinnya itu terlalu berlebihan lah. Si orang Jepang itu marahin saya terlalu berlebihan. Besoknya temennya itu tahu. Jadi kemarinnya saya dimarahin habis-habisan tuh ya. Besoknya saya kerjanya sama beda orang, sama senpai yang beda. Ditanyain, kamu nggak takut itu dimarahin terus sama dia terus? Ya seperti itulah ya pertanyaannya. Pertanyaan yang kayak memojokkan saya supaya takut gitu. Terus saya bilang, takut kenapa kata saya, orang udah jelas-jelas kok saya datang ke Jepang juga, ini bukan sombong, saya datang ke Jepang aja udah dikatakan kalau takut, mungkin udah nggak datang ke Jepang sih, seperti itu kan. Jadi kalau ditanya kamu nggak takut gitu, jelas nggak takut sama sekali gitu. Kalau memang sampai dibunuh pun, kalau emang di situ pengen ngebunuh, nggak takut. Saya datang jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang ini ya udah menghilangkan itu rasa takut itu kan. Kalau masih takut ya mungkin saya masih di kampung lah, nggak bakal merantau, kurang lebih seperti itu ya. Kasarnya sih seperti itu. Mantep ya kayak gitu. Oh kayak gitu ya. Terus saya bilang, kita kan manusia, sama-sama makan nasi, jadi nggak boleh gitu takut sama manusia. Apalagi saya orang Islam, cukup takut sama sang pencipta aja gitu. Kalau sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, ngapain takut? Begitu kan. Bukan berarti saya menyombongkan diri, bukan. Cuman mempertahankan diri supaya, karena di Jepang seperti ini teman-teman ya.
yang saya tahu gitu ya. Kalau kalian itu takut, terus kalian terlihat lemah, itu diinjek-injek beneran di Jepang. Yang saya tahu ya, kalau kita takut, terus kita bahasanya sopan, kita, ya pokoknya kita selalu apa sih. Nah, anehnya tuh di Jepang gini, orang yang diem, orang yang baik, orang yang kayak diapain aja, nggak apa-apa, jobu selalu bilang kayak gitu. Itu bener-bener diremehin banget. Jadi di Jepang tuh siapa yang lantang, dia yang ditakutin, seperti itulah kurang lebihnya. Wah dia ini lantang, wah dia itu galak begitu ya. Wah dia itu gampang marah, gampang banget mukul, apa segala macam. Itu ditakutin. Jadi bener-bener kebalikan gitu ya. Kalau di Indonesia kan orang yang diem, orang yang baik, itu kan yang ditakutin ya. Karena memang orang yang diem, orang yang baik, orang yang selalu sabar itu kan ketika marah gitu, ketika emosi nggak kekendali gitu ya, itu kan udah pasti nggak tahu tuh bakalan kayak gimana kejadiannya. Kalau di Jepang nggak, kalau kalian terlihat lemah ya udah diinjek-injek, dan itu yang saya tahu ya, yang saya tahu itu. Nah jadi buat kalian yang masih ada di Indonesia, yang udah datang ke Jepang, yang bentar lagi mau kerja ya, mau masuk perusahaan, usahain jangan sampai kalian tuh terlihatan lemah gitu. Jangan ditunjukin lah kelemahan kalian. Terus saya bilang lagi kan, kalau memang saya takut di sini gitu, dengan dia selalu marah-marah, dia ngancam-ngancam segala macam gitu ya, nyuruh saya pulang ke Indonesia lah, bla 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 lah gitu ya. Jadi lucu gitu ya, lucunya kan mungkin di Jepang tuh keras dalam artian itu tekanan mentalnya ya. Tapi kalau memang masalah ancam-mengancam, masalah kayak udah kerana pribadi gitu ya, di Indonesia apa nggak jauh lebih bahaya gitu ya. Bayangin kita malam-malam keluar dikit aja udah ada yang hadang gitu ya. Apalagi katanya sekarang di sana kan lagi marak-maraknya gangster gitu ya. Lengah sedikit robek ya kan. Jadi kalau untuk masalah takut soal kayak gituan kayaknya saya pikir semualah orang Indonesia yang ada di Jepang kayaknya nggak bakal takut deh. Cuman kita tuh karena sering didokrin gini, jangan membuat rusuh di negara orang, begitu kan. Jangan membuat ulah di negara orang. Mau kalian posisi benar, mau kalian posisi salah, kalian usahakan jangan membuat keributan seperti itu. Didokrinnya kan kayak gitu. Sopan santun dijaga, itu dijaga, seperti itu ya. Karena memang doktrinan kita sebelum datang ke Jepang juga memang ya udah matang banget. Di Jepang itu kayak gini, begini, kalian nggak boleh kayak gini kan. Sebelum datang ke Jepang kan kayak gitu kan, dikasih tahu kan, didoktrin di lembaga itu. Ya mungkin itu yang akhirnya jadi kita itu membatasin diri gitu. Jadi sebenarnya bukan diri kita sendiri sih yang ada di sini. Ketika kita kerja terus dimarah-marahin, kita cuma diem aja gini, nggak jawab apa-apa. Sebenarnya dalam hatinya pengen jawab, saya yakin dalam hatinya pengen jawab tuh. Makanya kalau bahasanya sama-sama Indonesia, kemungkinan besar tiap hari diomelin, tiap hari dimarah-marahin segala macem ya, pasti bakalan ngejawab. Ini masalahnya kan bahasa Jepang yang nggak ngerti ya, anjing mau membela diri apa gitu ya. Apalagi misalkan kalian posisinya benar terus disalahin, kan gimana gitu ngejelasinnya ya. Sementara bahasa Jepang kita terbata-bata, makin dimarahin, makin dibilang alasan, makin dibilang nggak mau salah, seperti itu ya. Nah lanjut cerita, dulu saya sempat ada juga ya, saya masalah mulu ya kayaknya, bikin konten kayaknya hampir semuanya masalah mulu gitu. Masalah mulu yang dibahas, nggak ada yang seneng ya. Ya memang di konten surat ini selalu membahas keresahan gitu ya sahabat-sahabat, kayak jadi mohon maaf banget kalau yang saya buat gitu ya video ini selalu masalah gitu. Karena memang yang saya pengenin itu ya dari setiap masalah kan pasti ada solusi gitu. Jadi siapa tahu dari setiap masalah yang saya lalui, yang sudah saya lewati, bisa menjadi solusi juga buat kalian yang entah sedang mengalami, entah sebelum mengalami gitu ya. Ya kalau bisa jangan sampai gitu ya. Ada suatu cerita juga masalah bahasa. Jadi kayaknya pernah dibahas juga ini ya. Jadi masalah bahasa kan. Ini ceritanya saya kerja bareng dokosang ya, kerja dokosang. Dokosang tuh kerjaan yang apa aja digarap sama orang Jepang. Nah kebetulan dia itu pernah punya istri orang Thailand.
Dia juga pernah hidup di Thailand, pernah hidup di Amerika, jadi dia sering merantau lah, nggak netap di Jepang. Kita cerita-cerita tuh di situ. Terus dia nanya ke saya, katanya, Ari, kamu dimarahin terus ya sama si itu, katanya. Oh iya, dimarahin terus, kata saya, gara-gara saya nggak bisa kerja. Goblok itu, katanya. Dia pikir jadi orang asing tuh enak, katanya. Dia pikir belajar bahasa, belajar bekerja, belajar budaya, dijadiin satu, harus mengerti semua. Emang dia pikir itu enak, katanya. Nggak pusing. Kebanyakan katanya orang Jepang tuh terlalu egois banget. Dia cuma mementingkan, ya bodoh amat, ente kan orang asing pengen kerja ke Jepang, ya udah harus bisa bahasa Jepang, harus tahu budaya, bla bla bla. Jadi kalian ke Jepang tuh ya harus cepet semuanya, cepet diingat semuanya, budayanya juga cepet diingat semuanya, tanpa mereka sadari kalau mereka jadi orang asing, katanya. Kalau mereka udah jadi orang asing, kemungkinan nangis, katanya. Pulang, ayo, katanya. Saya dulu pernah jadi orang asing, katanya. Gimana rasanya? Makanya saya nggak pernah gitu marah-marahin kamu kan, katanya. Saya nggak pernah marahin kamu, saya ngadepin kamu sabar terus, ngasih tahu pekerjaannya juga sabar walaupun kalian nggak ngerti-ngerti, katanya kan. Ya karena memang dari segi bahasa aja, komunikasi aja udah beda, katanya. Jadi ya wajar kalau memang sering ada kesalahan begitu kan. Coba itu kalau ditukar, katanya. Dia yang kesana ke Indonesia, katanya. Tiap hari dimarahin terus kayak kalian semua kayak gitu, katanya. Diomel-omelin tiap hari, disuruh bahasanya bagus, disuruh tahu budayanya, disuruh tahu kerjaannya, suruh ngerti semua, katanya. Harus cepet. Kan aneh, nggak masuk akal, katanya. Itu orang Jepang loh yang bilang, yang pernah merantau. Nah kalau orang Jepang yang nggak pernah merantau tuh dalam artian keluar dari Jepang, nggak bakalan paham, nggak bakalan ngerti. Rata-rata orang yang udah keluar dari Jepang, entah dia main, entah dia jalan-jalan, dia bakalan paham banget. Saya setiap ketemu orang Jepang yang misalkan ditanya nih, kamu orang mana? Orang Indonesia. Oh saya pernah dulu ke Bali, oh saya pernah dulu ke Jakarta, gitu. Baik banget sumpah, nggak bohong saya bilang, baik banget. Nggak tahu tiba-tiba dia itu kayak berusaha supaya akrab gitu sama saya, gitu kan. Entah mungkin dia waktu main ke Indonesia diperlakukan dengan baik mungkin ya. Sambutannya meriah gitu, sambutannya hangat banget mungkin. Jadi dia tuh melihat sudut pandangnya gitu, bukan hanya dari negara dia doang, seperti itu ya. Karena memang yang saya tahu gitu, orang Jepang memang dia tuh nggak mau gitu menangkap dari apa gitu, udahlah. Kalian datang ke Jepang ya udah ikutin Jepang gitu. Bodoh amat kalian, udah. Ya udah, mungkin itu saja ya teman-teman ya yang saya ceritain nih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya. Apapun pertanyaan saya jawab. Sorry nih saya ngoceh-ngoceh nggak jelas ya, cerita-cerita nggak jelas juga. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kalian semua yang nonton, yang dengerin juga ya. Semoga bisa menjadi solusi buat kalian yang sedang mengalami masalah yang sama seperti yang saya ceritain. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mong Reang.